Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang mahasiswa-mahasiswi STE Surakarta semester 4. Ya, kembali lagi ya dengan saya di mata kuliah Practical Advanced Accounting. Baik teman-teman, kemarin kita di Practical Advanced Accounting ya sudah latihan terkait dengan mulai dari pembentukan persekutuan, mulai dari penyetoran dalam bentuk kas dan non kas, kemudian sekarang kita masuk ketika sudah beroperasi ya teman-teman. Ketika bisnis itu sudah beroperasi, maka akan memperoleh laba ataupun rugi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus terkait dengan akuntansi pembagian laba dan rugi di persekutuan teman-teman, khususnya di CV. Akuntansi pembagian laba dan rugi untuk di persekutuan sendiri itu bisa berdasarkan beberapa cara. Yang pertama, berdasarkan apa teman-teman untuk pembagian laba dan rugi? Yaitu adalah berdasarkan rasio yang sama. Jadi ketika di dalam persekutuan itu terdiri dari dua anggota, maka ketika pembagian laba maupun rugi untuk yang berdasarkan rasio yang sama berarti dibaginya adalah 50%, 50%. Jadi kalau berdasarkan rasio yang sama ya tergantung berapa jumlah anggota di dalam persekutuan tersebut. Kemudian pembagian laba dan rugi juga berdasarkan bisa karena adanya kesepakatan bersama. Jadi misalkan di dalam persekutuan A, B, C terdiri dari anggota A, B, dan C. A, B, C ini sepakat untuk membagi laba misalkan A 60%, B 40%, A 50%, B 30%, C 20% misalkan. Kemudian laba yang diperoleh 50 juta. Itu harus dibagi berdasarkan kesepakatan bahwa yang tadi A 50%-nya dari 5 juta, 50 juta, kemudian B 30%-nya dari 50 juta, C 20%-nya dari 50 juta. Itu kalau berdasarkan kesepakatan. Jadi di awal sudah ada kesepakatan terkait dengan pembagian laba maupun ruginya teman-teman. Yang ketiga, pembagian laba maupun rugi itu bisa berdasarkan apa? Saldo modal awal tahun. Nanti kita akan membahas kasusnya juga ya teman-teman, di mana kalau di saldo modal awal tahun ini teman-teman berfokus ke modal awal dari masing-masing anggotanya teman-teman. Kemudian juga bisa berdasarkan apa? Tadi ada saldo modal awal tahun, juga bisa berdasarkan saldo modal akhir tahun. Kemudian yang terakhir, jika apa? Jika ada gaji yang diperoleh anggota, bagaimana pembagian laba dan ruginya? Oke, mari kita bahas untuk contoh kasusnya satu persatu. Kita mulai dari pembagian laba dan rugi berdasarkan rasio yang sama. Mari kita lihat bersama-sama ya teman-teman untuk contoh kasus di sini. Di sini ada CV Mahakarya ya teman-teman, di mana di sini tersedia informasi data keuangan untuk saldo awal, anggotanya ada Dodi beserta ada Endra. Di mana di sini diketahui untuk saldo awal Dodi adalah sebesar 350 juta, kemudian terdapat adanya penyetoran 25 juta, kemudian adanya pengambilan 100 juta, sehingga totalnya adalah ada berapa ini? Berarti ini harusnya 475 ya, bukan 275 ya teman-teman. Kemudian 350, 375, 275, betul. Kemudian untuk Endra, di sini saldo awalnya adalah ada 250 juta, kemudian ada penyetoran 50 juta, berarti totalnya dia memiliki saldo modalnya adalah 300 juta. Kita bahas satu persatu mulai dari pembagian laba berdasarkan rasio yang sama, di mana di sini diketahui bahwa CV Mahakarya itu memiliki laba senilai 50 juta. Yang pertama berdasarkan rasio yang sama. Ini sangat mudah sekali. Kenapa mudah? Karena sudah terlihat anggotanya di CV Mahakarya ini terdiri dari dua, Dodi dan Endra. Sehingga ketika pembagian laba, maka jurnalnya adalah langsung saja laba kita catat pada posisi debit senilai 50 juta. Kemudian kreditnya ada
modalnya Dodi di kredit 25 juta. Kenapa 25 juta? Karena tadi dibagi dengan rasio yang sama. Jadinya 50%-nya dari 50 juta. Nah, kemudian adalah modal untuk Endra. Ini juga kita catat di kredit senilai 25 juta. 50%-nya dari 50 juta, 25 juta. Ini untuk rasio yang sama. Sangat simpel sekali untuk penyelesaiannya. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan kesepakatan. Nah, di sini diasumsikan Dodi itu sepakat untuk membagi laba dan rugi dengan Endra. Ini adalah 60% untuk Dodi, kemudian Endranya adalah 35%, teman-teman. Nah, ketika pembagian berdasarkan kesepakatan, caranya sama, dikalikan persentase masing-masing anggota ini dengan laba yang diperoleh CV Mahakarya. Nah, laba langsung kita catat di posisi debit senilai 50 juta, kemudian modal Dodi otomatis akan bertambah dari perolehan labanya di kredit, itu adalah 65%-nya, 65%-nya kita kalikan dengan 50 juta. Nah, dapatnya adalah 32.500.000. Kemudian Endra juga caranya demikian, sama. 35%-nya dikalikan dengan 50 juta, yaitu adalah 17.500.000. Jadi kalau nanti teman-teman harap untuk membaca dengan teliti ya, ketika nanti mendapatkan kasus ya di kuis, di ujian, itu tolong dibaca dengan teliti berapa sih kesepakatan untuk pembagian laba dan ruginya. Karena berbeda caranya dengan yang tadi dengan rasio yang sama. Kemudian yang ketiga, caranya adalah membagi laba dan rugi berdasarkan saldo modal awal tahun. Nah, kita sudah lihat tadi di data informasi di sini, di data keuangan, bahwa sudah diketahui saldo awal Dodi itu adalah berapa? Adalah 350 juta. Sedangkan Endra saldo awalnya adalah 250 juta. Nah, maka caranya yang pertama adalah kita jumlahkan terlebih dahulu saldo modal awal tahunnya, teman-teman. Dari 350 juta ditambahkan dengan 250 juta, yaitu 600 juta. Nah, setelah kita mentotal saldo awal tahun, maka kita mencari berapa persentase kepemilikan atau persentase pembagian laba dan ruginya untuk Dodi dan Endra. Nah, caranya adalah saldo modal awal tahun masing-masing anggota dibagi dengan total seluruh saldo modalnya. Maka di sini ditemukan hasil bahwa untuk Dodi itu 350 juta dibagi dengan 600 juta. Maka memperoleh hasilnya adalah 58%. Sedangkan untuk Endra 250 juta dibagi dengan 600 juta memperoleh hasil adalah 42%. Nah, setelah kalian dapat persentasenya, baru dari persentase ini dikalikan dengan labanya, sehingga jurnalnya adalah diperoleh laba di debit 50 juta, modal Dodi tinggal kalikan saja, 58% dikalikan dengan 50 juta, kita catat di kredit. Kemudian modal Endra juga demikian sama, kita catat di kredit, caranya 50 juta dikalikan dengan persentase yang sudah dihitung tadi adalah 42%. Gitu. Jadi langkah yang pertama, kalian harus fokus melihat data informasi keuangan di saldo awal tahunnya, baru bisa menentukan persentase pembagian laba dan ruginya. Begitu teman-teman, nanti kita akan perbanyak lagi untuk latihan kasusnya di kelas. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.